Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada hari ini, itu semua karena kasih Tuhan bagi kita. Dia mengasihi kita, kasihnya sempurna. Bahkan di setiap hari dalam kehidupan kita, Tuhan menjaga dan melindungi kita. Mari Bapak Ibu, baik yang ada di dalam ruangan ini, yang ada di rumah, yang mengikuti secara online, kita siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa di surga, karena kasih-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat betapa baiknya Tuhan bagi kami. Kami boleh merasakan kasih-Mu hari lepas hari Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami mau datang memuji menyembah Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir pada pagi hari ini di tengah-tengah kami untuk menikmati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab sungguh besar setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran
kita berdiri, kita ulangi pujian ini, kita mau nyatakan dengan ketulusan hati kita. Sungguh besar setiamu, amin, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada yang dapat melukiskan kasihmu, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan mari sekali lagi nyatakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sembah Dia, haleluya. Kami menyembah-Mu, meninggikan Engkau, Allah kami, Yesus. Haleluya, haleluya.
tengah-tengah kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Jamah setiap kami Bapa, jamah setiap kami Yesus. Oh haleluya, jamah hati kami yang menyembah-Mu Bapa, sebab nama-Mu kudus, nama-Mu kudus Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu. Oh haleluya, mari katakan pujian ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Somebody katakan haleluya. Dia hadir tengah-tengah kita. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya. Haleluya,
kemuliaan, hormat, dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami terus memuji Engkau Tuhan. Kami terus memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita memberikan salam bagi saudara-saudari yang ada di dalam ruangan ini. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita baik. Dia luar biasa bagi kita. Dia sungguh baik. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Dia sungguh baik. Bersama kita bersuka cita karena kasih Tuhan bagi kita. Amin. Bahkan kasih-Nya setiap hari baru bagi kita. Mari bersama kita katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan, Allah benar. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia ada di dalamku, bahkan Dia bergerak di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan, Allah kekuatan. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih, ya Tuhan, Allah benar. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Kita mau katakan, He is so good to you, He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia Yesus yang sungguh baik bagi kita. Amin. Ya, kita tetap berdiri. Kita masih mau memuji Tuhan. Kita siap menceritakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Sebab Tuhan Maha Besar. Bersama kita bersuka cita karena kemuliaan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau katakan, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa.
mempersiapkan hati kita. Kita mau diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari. Dan kiranya ketika firman Tuhan disampaikan, kita sudah menyiapkan hati kita sebagai tanah-tanah yang subur, yang siap ditaburkan oleh benih firman Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Bapa. Kami rindu firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu selalu mengingatkan kami akan firman. Dan supaya ketika kami di tengah badai Tuhan, kami tetap kuat bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan pujian kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, bukan Allahku. Kita mau katakan kepada Tuhan, jiwaku tenang di dalam Kristus. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam kehendak-Nya.
Allahku, ku tenang Kau aku tenang, ku tenang Kau Allahku. Pada hamba Tuhan disilakan. Di saat badai Bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Katakan lagi sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku terasa Kau Allahku. Ku terasa Kau Allahku. Ku terasa Kau Allahku. Kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu, kami mengagungkan-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi Ibu Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuja-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Memuji-Mu, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit. Kebesaran
bersyukur bagimu Tuhan. Engkau baik, terima kasih, terima kasih. Na 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 na. Dekat pada itu rinduku, setiap kata kau pun menunggu. Tak usah, tak usah ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, mengejar ajalmu, mengikuti kehendakmu, mengejar ayatmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh, katakan bersama-sama, dekat padamu, dekat pada itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar
hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Bapa di dalam surga, yang kami muliakan, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami berterima kasih kalau Tuhan masih kami kesempatan untuk bisa beribadah, untuk menikmati hari-hari kami. Walaupun mungkin di antara kami sulit, tetapi kami sampai hari ini ada. Semua itu karena kebaikan Tuhan. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah memuji-muji Engkau ya Tuhan Yesus. Kami sudah memuliakan Engkau Bapa di surga lewat pujian penyembahan kami. Dan saatnya Tuhan kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semua? Ya, sekali-sekali juga baik Saudara kasih Tuhan. Kalau kabar kita luar biasa terus, repot juga kan? Luar biasa terus gitu. Baik itu juga bisa dikatakan baik. Kadang hidup itu juga kadang sulit juga penting. Karena kalau kita dalam kesulitan, itu juga kita bisa merenungkan kasih Allah dalam hidup kita. Tetapi kalau luar biasa terus, itu bisa dikatakan kita luar biasa terus. Contohnya makanan kita luar biasa terus. Makanannya daging terus, luar biasa kan? Oh daging terus gitu. Apalagi kemarin Namburu upload daging B2 lagi belanja di Senen. Wah, saya jadi lapar jadinya. Tapi itu kayak kita lihat di sosmed kan, tidak bisa dinikmati. Kalau setiap hari kita makan itu, apa yang terjadi? Pasti saya yakin kita akan cepat check out-nya, karena kita akan kena yang namanya kolesterol, asam urat akan menghampiri kita. Jadi sekali-sekali boleh kita katakan baik. Baik itu berarti semua baik-baik. Artinya makanan kita baik, hidup kita baik. Jadi sebenarnya kata-kata luar biasa itu kata-kata yang disampaikan oleh selalu orang-orang motivator. Apa kabar? Luar biasa. Supaya booster. Jadi kalau ketemu seperti ini kita pertemuan, apa kabar? Luar biasa. Ya, membooster orang-orang yang ada di sana supaya semangat. Nah, saudara kasih Tuhan, hari ini saya bicara tentang kasih, saudara. Kalau kita melihat dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37, saudara kasih Tuhan, di sana kita baca sama-sama. Sudah ketemu? Saudara boleh melihat di handphone atau di screen kita. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara kasih Tuhan, kata kasih yang dipakai di sini yaitu memakai kata agape, agapau. Apa sih kasih agape? Kenapa tidak pakai kasih kata-kata philea atau eros? Kenapa memakai kata agape? Apa itu kasih agape? Mungkin sebagian besar di antara kita sudah tahu itu apa itu kasih agape. Kasih agape artinya kasih yang tanpa batas. Seperti kasih Allah kepada kita. Kasih agape itu tidak mengenal yang namanya batas. Seperti Allah tidak memandang kita bersalah dosanya sebesar apapun, tetapi Dia tetap datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, umat percaya, umatnya yang diciptakannya.
Saudara kasih Tuhan, kasih agape ini bicara masalah di mana walaupun kita jahat, walaupun kita berdosa, tetapi kalau sudah dalam Tuhan jangan lagi terus berdosa ya. Jangan lagi, harusnya jangan berdosa lagi kalau kita sudah menerima kasih karunia ya. Walaupun kita ini selalu salah, banyak kesalahan di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Walaupun kita punya masa lalu yang buruk, hancur mungkin, bahkan orang-orang sekitar kita mencemooh kita, bahkan orang-orang sekitar kita membicarakan kita kemana-mana karena masa lalu kita yang berat. Bahkan mungkin kita punya masa lalu yang sangat kelam. Tetapi dalam dalam Yohanes 3:16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah, Allah tetap mengasihi kita. Jadi kasih yang di sini katakan agape, itu kasih yang tanpa batas. Kalau kita mungkin lihat bisa tidak sama, tapi satu sinonim, yaitu kasihnya seorang ibu kepada anaknya. Kan? Sejahat apapun seorang anak, yang namanya ibu tetap mengasihi anak. Tetapi seburuk apapun masa lalu seorang anak, sudah menyakiti anaknya, bahkan mungkin sudah diusir, bahkan sudah diperlakukan tidak baik, tapi seorang ibu tetap mengasihi anak. Dan ini juga bukan berarti kasih agape kalau dibandingkan dengan philea, saudara kasih Tuhan, sama tapi tidak serupa. Kualitas kasih agape ini lebih tinggi harus. Karena seorang ibu juga bisa marah, bisa melakukan hal yang tidak baik kepada anaknya. Ya, tapi satu di antara 1000 ya kalau itu. Tapi Allah tidak pernah membuang kita sejahat apapun kita. Bahkan kalau kita dalam Tuhan pun seringkali kita salah pada saat kita datang minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuni kita, dan Tuhan masih membuka pintu anugerahnya kepada kita untuk kita bisa kembali kepadanya dan bertobat. Saudara kasih Tuhan, dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 di sana dikatakan bahwa kasih agape itu bicara masalah kesabaran. Begitu panjang sabarnya Tuhan. Mazmur berkata, coba melihat begitu panjang dan sabarnya Allah. Juga penuh murah hati, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak pemarah, ya, tidak dendam, tidak bersukacita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatunya, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Inilah kasih agape itu. Menutupi banyak kesalahan. Kalau orang bisa dendam, bisa melakukan hal-hal yang tidak baik apabila dia tersakiti. Tetapi kalau kita melihat di dunia ini begitu banyak orang yang jahat, saudara. Tapi kenapa setiap tahun dia selalu merayakan panjang umur dan sehat sampai walafiat, padahal dia jahat. Kok bisa begitu? Saya menemukan jawabannya. Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat. Bahkan orang-orang baik cepat sekali meninggalnya, kalau kata orang. Bukan berarti saudara kalau sekarang, aduh, biar saya cepat panjang umur, saya melakukan kejahatan aja lah. Enggak gitu. Tetapi kita melihat seringkali, kita melihat orang di dunia ini, melihat banyak orang-orang yang begitu jahat, maunya kita celakalah orang itu gitu. Kalau zaman dulu kita nggak bertobat, matilah kau, ditabrak mobil lah kau, mungkin gitu kan. Tapi kalau kita dalam Tuhan nggak boleh lagi kalau kata-kata itu. Allah tidak pernah melakukan itu, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada orang-orang yang jahat ini untuk bisa kembali kepada Tuhan.
Nah, saudara kasih Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa dan segenap akal budimu. Harusnya kasih kita kepada Tuhan seperti Allah mengasihi kita. Makanya dikatakan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kasih itu harus dilakukan, harus dengan segenap hati kita. Kasih tanpa batas. Kalaupun Tuhan tidak memberkati kita, kalaupun tidak sesuai dengan apa yang kita perhitungkan terjadi dalam hidup kita, kita tidak gampang ngambek. Itulah namanya kasih tanpa batas. Kita gak gampang kecewa kalaupun Tuhan belum menjawab doa-doa kita. Kita gak gampang putus asa walaupun Tuhan belum mencapai apa yang kita cita-citakan. Kita tetap mengasihi itu dengan segenap hati. Ini dikatakan kasih yang tanpa batas. Jadi bukan saja Allah sendiri yang mau memberikan kasihnya kepada kita, yang sabar kepada kita, tetapi pada saat kita sudah masuk di dalam Tuhan, sudah mengenal Tuhan, harusnya kita memiliki kasih kita kepada Allah dengan segenap hati kita. Kalau segenap saudara kasih Tuhan, nggak ada lagi yang namanya keinginan lain di luar daripada yang lain ini, karena segenap hati. Kalau saudara menikah, memilih satu wanita atau pria, saudara, segenap hidup saudara pasti saudara persembahkan untuk dia. Kalau saudara masih lihat kiri kanan, udah masih cantik tuh, kanan masih ganteng, depan ada brewoknya, gitu kan? Bukan saya, waktu saya. Gitu. Saudara bukan segenap hati namanya, masih mendua. Jadi segenap hati itu harus benar-benar. Zaman saya dulu saudara kasih Tuhan masih muda, suka nongkrong gitu. Kalau teman saya ngopi yuk, pasti yuk, karena nggak ada yang ngajak ngopi waktu itu. Kalau sekarang teman-teman ngajak ngopi, sorry bro, maka saya selalu dijuluki adalah laki-laki yang takut akan istri. Bodoh amat ya. Kenapa? Karena bukan karena saya takut istri, tapi saya melihat anak-anak saya nggak ada yang menjaga. Kalau diajak ngopi gitu, harus jauh hari. Saya udahlah, kalau Ronald mah takut istri, bodoh amat, gue yang tahu siapa gue. Kenapa? Karena segenap hidupku untuk keluargaku saat ini. Saya nggak mau nongkrong-nongkrong di luar sana, tetapi anak-anakku belum makan, anak-anakku belum tidur. Itu bukan segenap hati. Itu namanya merdua holong, ya kan? Siapa sih? Enak gak sih kalau berdua holong? Gak enak dong. Kalau Pak Ebri mungkin gak tahu lagu cinta doang, kata sayang aku kamu, tapi kau selingkuh gitu. Itu bukan segenap hati. Itu namanya berdua. Gak tahu juga lagu-lagu dunia ini selalu lagu-lagu yang kayak gitu-gitu yang viral. Contohnya lagu-lagu selingkuh cepat viral itu. Tapi kalau lagu-lagu yang baik, lagu-lagu yang positif susah viralnya gitu. Saudara kasih Tuhan, ini adalah hal yang kalau segenap hati artinya kita sudah fokus di sini. Bukan berarti kalau saya fokus kepada keluarga saya, mengurusi anak-anak dan istri saya, bukan berarti saya tidak bisa lagi bekerja untuk nongkrong ke tempat lain, bisa. Tetapi fokus saya adalah keluarga dulu. Baru pelayanan saya kepada jemaat. Saudara kesambungan segenap hati segitu. Saudara, apa yang segenap hati saudara? Harusnya seperti itulah kita kepada Tuhan. Itu namanya kasihilah Tuhan Allah. Segenap hatimu, segenap jiwamu. Kristen sudah kasih Tuhan kalau sudah menikah, nggak boleh lagi mencong kiri mencong kanan. Maksudnya gimana? Kalau sudah dipersatukan, mulai hari ini aku menerima Sanur Gultom sebagai istriku, walaupun waktu saya membaca karena susah menghafal ya kan, saya mau di tangan gitu kan, karena
gereja lama itu harus dibaca, saudara, harus dihafal. Saya malah udah deg-degan, ini salah-salah gimana? Dia, istri saya udah bilang, belum jadi istri, masih bang, awas salah ya. Iya, aku tulis aja kan. Aku menerima, begitu. Sambil diajarin, terima aku. Walaupun dituntun sama dia, sebenarnya kan, itu makanya saudara jangan nikah tua-tua, ya ya. Takut itu memori kita cepat lupa gitu kan. Itu makanya saya bilang sama Leandro juga jangan lama-lama lah. Nanti pas untuk kalau di Getsemani mungkin nggak ada kata-kata itu, tapi contohnya kalau nikah di kampung kan ada kata-kata, ayo ucapkan janjimu gitu kan. Saya menerima waktu itu. Tapi itu adalah jiwa saya, belahan jiwa. Lagu dunia pun mengakui bahwa pasangan itu belahan jiwa. Maka tidak ada perceraian. Dan satu dikatakan kita, satu tubuh jadi. Memang kita menjadi dua, dia wanita dan pria, tapi dalam dunia sebenarnya, dunia roh kita menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau benar-benar seorang laki-laki, seorang perempuan yang mencintai pasangannya dan mencintai seorang prianya, wah, ada yang sampai bunuh diri loh. Ada bapak-bapak saudara kasih Tuhan, saya mengingat ada seorang anak dan ibu, dia mengasihi pasangan suami istri. Istrinya meninggal, beberapa hari kemudian dia meninggal juga. Bahkan ada yang stres, nggak mau makan, enggak. Sampai kayak ada bingung-bingungnya gitu. Kenapa? Karena dia mencintai. Maka saya nggak tahu saudara, kalau istri saudara ada orang-orang baru meninggal istri 2 tahun dan nikah lagi, saya rasa nggak pas. Kita pun kalau mencintai seorang gadis, putus aja, nggak gampang langsung cari cewek lain. Kalaupun saudara cari cewek lain, itu bukan cinta sejatimu, itu adalah pelarian. Katakan amin, jangan katakan amin. Ya kan? Karena seperti itu saudara. Kalau udah menyatu, kalau sudah ketemu. Tapi kalau setiap hari berantem mulu ya, jangan 2 tahun. 2 minggu aja langsung cari cewek. Dia, kamu di mana? Dengan siapa ya kan? Langsung cari yang mana? Oh, cantik kayaknya. Apalagi di gereja kan. Haleluya. Kayaknya di pojok sana cantik. Oh iya cantik. Bro, ada nomor WhatsApp-nya enggak? Yang mana itu bro? Gitu kan. Padahal istrinya baru meninggal mungkin berapa bulan lalu. Kenapa? Karena dia menemukan cinta di sana. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita buat Tuhan menjadi jiwa kita, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, nggak mungkin kita akan berpisah. Saya nggak tahu saudara kasih Tuhan, itu nggak dibuat Tuhan. Kami sama istri saya kalau ketemu selalu ada debat, pakai dua debat. Tapi kalau dia jauh, aduh ada yang hilang nih, ya kan? Siapa? Oh istri gua nggak di sini, dia lagi di puncak gitu kan? Nggak tahu Pak Ebri gitu nggak? Iya, nggak tahu gitu. Kalau Pak Ebri mungkin aman-aman ya. Kalau kami kadang berdebat, karena kami sama-sama paling besar, dipertemukan, punya ide masing-masing. Tapi saudara kasih Tuhan, kalau dia nanti pulang malam, ini kemana anak ini nggak ada kabar nih? Mau kemana? Gitu kan. Walaupun aku bilang, di mana kau? Gitu kan. Kali bukan ada. Beb, di mana Beb? Dia kalau gitu. Kalau saya di mana kau? Kira kau udah diangkat. Kok tumben nggak ada kabarmu gitu kan? Enggak, aku tadi gini. Ya dia juga nggak baperan walaupun saya katakan gitu. Tapi jangan ditiru ya. Tapi boleh juga saudara kalau mau nikah yang romantis, Beb, di mana Beb? Gitu kan. Tapi jangan dengar ini mana nanti, kok panggil Beb Pak? Katanya nanti di rumah. Saudara kata Tuhan bahwa kalau kita membuat Tuhan menjadi satu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Jadi nggak ada bagian dalam tubuh kita ini. Saudara, kalau saudara mempelajari psikologi, ada namanya jiwa, ada namanya tubuh, ada namanya akal budi. Maka di sekolah teologi menjadi perdebatan, ada namanya trikotomi, ada katanya dikotomi. Trikotomi itu artinya tubuh, jiwa, roh. Tapi dalam penganut dikotomi mengatakan bahwa tubuh kita ini hanya 2, jiwa dan tubuh kita. Saya nggak tahu. Leandro di penganut di mana, Pak Ebri penganut di mana. Kalau saya masih mengakui, bingung juga. Dalam tubuh kita akal budi, ada juga akal budi, roh kita juga ada tubuh.
Jadi ada dua perdebatan itu. Jadi saudara terserah saudara. Saudara mengakui itu enggak membuat kita, mempengaruhi kita masuk surga atau enggak. Itu hanya sebagai pemahaman. Ada mengatakan bahwa kita tubuh, jiwa dan roh. Ada mengatakan tubuh, jiwa dan roh. Ada mengatakan tubuh dan roh. Ada mengatakan tubuh, jiwa. Jadi dikotomi itu tubuh, jiwa, dan trikotomi tubuh, jiwa dan roh. Ketiga itu. Jadi jiwa itu dianggap akal budi. Nah, siapa? Maka tidak ada bagian. Kalau kita katakan bagaimana ada orang Farisi menguji Tuhan, Yesus katakan bagaimana tentang kasih? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Segenap hati. Kalau kita yakini hati di sini, segenap jiwa, jiwa kita. Di luar dari tubuh kita ada jiwa. Kalau kita nggak ada jiwa, kita kembali terangkat dari, berarti kita udah mati. Dan terakhir kata akal budi apa? Pikiran kita. Otak kita ini bekerja. Ini akal budi. Makanya saudara kasar, kalau orang penipu, bukan akal budi, akal bulus. Ya kan? Akal bulus ini, bulus. Kalau udah mulai ada orang mulai dekat-dekat, awas nih, udah mulai keluar akal bulusnya. Gitu. Kalau teman-teman nongkrongan kita kan gitu kan, ini udah mulai keluar ya, akal bulusnya, mau ngapain lagi nih? Jadi tidak ada bagian, kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada bagian yang tidak kita berikan untuk Tuhan. Makanya dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Dan berubahlah dikatakan dalam pikiran kita. Dalam kata berubah memakai kata bunglon, saudara, dalam kata aslinya. Artinya jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya jangan menjadi serupa, kata bunglon, saudara, dalam kata aslinya diterjemahkan bunglon. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. Saudara sama Tuhan, ini yang dikasih mengasihi itu. Tuhan menjadi belahan jiwa kita. Saya nggak tahu kalau saudara tidak berdoa satu hari, apakah saudara baik-baik saja? Menurut saya Tuhan belum menjadi belahan jiwamu. Suatu saat kalau saudara mau menikah, pasti begitu. Amburuk mungkin lebih lagi. Nggak tahu, mungkin makin tua makin cemburu makin tinggi kemungkinan. Saya nggak tahu ya. Tapi ya, saya kalau semakin kesini ya, kalau pertama-tama ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya semakin hari ke istri saya semakin, kalau dia contohnya jalan nih, padahal sama pekerjaan gitu. Tapi udah mulai dari hati. Coba video call dulu gitu. Itu gak dibuat-buat, saudara. Memang udah mulai kayak kebakar gitu. Tapi kan ada orang mengekspresikan cemburu itu beda. Ada orang banting-banting TV kan. Saya sih enggak gitu. Ada orang bawa parang gitu kan. Siapa itu gitu kan. Ada orang marah-marah sampai di rumah. Siapa itu? Siapa ini di WhatsApp? Siapa tadi dengan enggak? Ada orang begitu. Ada. Kalau saya sih mengekspresikan, oh ya udah, saya memasukkan pikiran saya, oh iya dia kerja. Pokoknya saya percaya dengan dia. Tapi rasa cemburu itu ada. Dan dia juga gitu. Kadang saya, siapa kau? Kalau sahabat sih nggak cemburu dia. Tapi contohnya sama siapa? Awas kau jangan naik mobil sama. Kan gitu kan. Dia pun juga mungkin dia tapi dia cemburu. Kalau pertama-tama mungkin karena kami pacaran nggak lama ya. Tapi lama kesini makin lama-lama makin cemburu gitu. Oh mungkin ada satu bergerjok orang. Saudara nggak tahu, saya nggak tahu kalau saudara mencintai Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau kau nggak ketemu Tuhan setiap hari, artinya kau belum mencintai Tuhan segenap hatimu semua. Masih merdua holong. Tahu merdua holong? Masih dua cinta. Cintamu dunia dan cintamu ke Tuhan. Kalau kamu cinta ke Tuhan, nggak mungkin. Saya katakan tadi, satu contoh-contoh tentang istri saya. Itu nggak dibuat-buat. Pertama-tama saya juga bukan jelek-jelek banget. Sudah lihat saya bukan jelek-jelek banget ya. Sekarang waktu masa muda saya lihat foto saya, wah keren banget gitu. Kalau sekarang udah mulai botak ya kan, siapa yang mau lah gitu. Artinya saya bukan wanita, bukan waktu dulu ya. Menurut saya bukan wanita itu, saya bisa lah kita berteman. Banyak wanita yang
yang kita bisa temani. Jadi begitu cemburu. Tapi kesininya setelah saya menikah, kok rasa cemburu udah mulai muncul. Artinya apa? Dan kalau saya mau pergi kemana, kau ikut kan? Ikut nggak kau? Enggak, udah kau di rumahnya terus. Padahal sebenarnya kita pengen dekat dengan dia. Gitu. Kalau waktu pacaran, antar dulu aku mau kerja, naik gojek aja kau, gitu kan? Tapi kalau sekarang, ya udah, walaupun mata sepat gitu, antar. Maka kalau saudara, aku capek pak, antar dong pagi-pagi, ya udah, antar. Kenapa? Karena udah mulai merasa bahwa takut kehilangan dia. Apalagi waktu dia pernah sakit, gitu. Ada benjolan di sini. Itu saya menangis, hancur hati saya. Kalau dia mati gimana ya? Kawin lagi kau. Enak banget ngomongnya memang. Kawin lagi kau. Tapi kan praktiknya nggak gitu. Putus cinta kalau kita sayang sama orang itu bisa bertahun-tahun kita nggak pacaran ya. Kalau mau dekat, bisa, bisa. Dan saya bukan tipe orang yang gampang cari. Mungkin walaupun saya dijuluki seorang playboy, ya terserah. Tapi sebenarnya nggak gampang juga mencari, langsung cari pasangan, langsung menikah enggak. Saya lama menikah. Kenapa? Karena menata hati. Karena mungkin dekat dengan cewek, kayaknya enggak deh, bukan ini deh. Enggak pas. Maka saudara kasih Tuhan, kalau kita mencintai Tuhan dengan segenap hati kita, pasti Tuhan itu mengasihi kita dengan segenap hatinya. Bahkan anaknya dikorbankan. Maka dalam hukum Taurat, 10 hukum Taurat dikatakan bahwa Allah itu Allah cemburu. Kalau saudara punya pasangan cemburu, itu bagus. Tapi jangan berlebihan cemburunya. Tiap hari WhatsApp. Di mana kau? Di sini bang. Coba foto dulu, ya kan? Video call. Kalau dulu kan nggak percaya aja kan telepon. Kalau kan video call gitu. Maka setelah kalau lihat di sosmed, Instagram ya seringkali para laki-laki itu memanipulasi istrinya kalau video call. Kalau cemburu di mana? Where are you, Pak Julian? Tiba-tiba temannya buat green screen, bawa mobil ya kan, teman-teman padahal lagi di kamar ya kan, dibuat green screen. Yes. Dan teman-teman, padahal itu setir palsu kan bisa kan sekarang video call. Itu namanya satu server teman-teman ya. Jadi ada lagi itu lawakannya, lagi di klub malam. Ini namanya teman satu server. Tiba-tiba istri telepon dia, wah my wife, itu bule biasanya. Kalau Indonesia kan nyontek mulu kontennya kan. Tiba-tiba semua lampu remang-remang, musik ajup-ajup mati, sep ya kan, tiba-tiba semua diam. Where are you? Aku di rumah teman. Oke. Ya kan. Baru habis oke, bye, miss you, bye. Lalu hidup lagi, gitu. Bisa gitu kan? Itu namanya satu server gitu. Ya kalau gitu, ya jangan berlebihan. Tapi kalau istri kita cemburu dan suami kita cemburu, itu bagus. Bahwa dia mencintai kita. Tapi kalau kita jalan sama cewek lain, kita pegangan cewek lain, gak cemburu, hati-hati berarti dia gak cinta sama kamu ya. Saya yakin gak cinta. Masa enggak? Kita manusia pasti. Ya kan? Pasti ada rasa cemburu. Waktu bapak saya meninggal, saudara, ada mama saya di sini. Sampai sekarang dia nggak menikah. Saya nggak tahu apakah anaknya atau memang ya kalau saya dia karena nggak mau menikah juga karena dia sayang sama bapak saya dan sayang juga ke anak-anaknya, nggak mau punya bapak yang baru. Sampai sekarang dia nggak menikah. Tapi waktu bapak saya meninggal, setiap hari dia menangis. Pas gosok baju dia nangis, nangis terus. Maka kalau kami main harus ada jaga gawang satu. Saya ingat waktu kecil kami seputar Mima ini, adik saya nomor 2, kau yang jaga. Kalau mama nangis panggil kami semua. Tiba-tiba pas lagi main, mama nangis, balik semua. Kita nangis bareng-bareng, baru dia berhenti. Gitu. Artinya itu bertahun-tahun. Jadi kalau kita jarah, saya sampai sekarang nggak mau jarah, malas juga. Udah janji lu nanti mau jarah nih. Contoh pasca, karena nggak tahu apa korelasinya pasca selalu jarah. Ya kan? Harusnya kepada Tuhan, tapi jarah kan. Di sana lagu-lagu rohani nyanyikan. Ada, kalau di Santar ada tuh trompet kayak pagi-pagi. Gitu kan, kayak trompetnya gede itu dipasang itu di kuburan itu. Semua orang jarah gitu. Tapi ke gereja enggak ya, tapi jarah semua ya, gitu. Ke gereja enggak. Secara bilang, janji dulu enggak nangis. Baru kita jarah. Oke, janji enggak nangis, tapi tetap nangis. Itu karena belahan jiwa.
Jadi saudara, kalau orang mencintai, memang cinta itu benar-benar cinta, nggak mungkin nggak. Pasti dia ada rasa cemburu, segenap jiwanya. Makanya ada istilah bucin, saudara, budak cinta. Itu nggak mungkin seorang laki-laki gagah perkasa, laki-laki bawa tas seorang cewek kan. Om, sorry, saya bukan om, ya kan? Bukan. Kalau dia bukan bucin, kalau dia nggak cinta, maka saudara kesampungan. Cinta itu seperti. Maka kitab ini bisa mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Kasih yang tanpa batas. Maka kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak lagi melihat Tuhan hanya memenuhi kebutuhan kita. Karena mungkin sekarang ini kita masih mencintai Tuhan karena kebutuhan kita. Kalau lagi kontrakan kita mau habis, kita datang sama Tuhan. Kalau kita lagi sakit, datang kepada Tuhan. Kalau kita lagi susah jodoh, datang kepada Tuhan. Kita buat Tuhan hanya sebagai seperti dukun yang bisa ada kadabra dan semua jadilah. Kalau kita mencintai Tuhan, nggak itu lagi. Kalaupun Tuhan memberkati kita, kalaupun Tuhan memberikan solusi kepada kita, kalaupun kita mengadu kepada Tuhan karena masalah kita, karena kita tahu Dia adalah tempat pelarian kita. Bukan karena kepentingan, karena kita tahu Dia adalah belahan jiwa kita. Kita tahu adalah Tuhan menjadi tempat yang kita kasih, dengan kita cintai dengan segenap hati kita. Kalaupun Tuhan nggak memberkati hidup kita masih pas-pasan, kalaupun hidup kita masih susah, tetapi kita tidak langsung menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena kita mencintai Tuhan. Sekarang kalau seorang pasangan suami istri, saya melihat kalau udah suami istrinya udah gendut, pipimu gendut, perutmu buncit, ku tetap cinta, gitu kan. Saya melihat tetap dengan jalan gitu. Saya melihat bahwa laki-laki ini bukan lagi melihat istrinya karena kecantikan, tapi karena hatinya yang sudah melekat menyatu. Dia nggak melihat lagi wanita itu karena objek, walaupun mungkin dulu dia melihat dia sebagai cantik, tapi sekarang udah kemana-mana, melebar ke kiri dan ke kanan. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri, lemak-lemakmu ada di mana-mana gitu. Dia nggak lagi melihat itu. Dan juga kalau ada seorang pria, contohnya ada wanita yang mengurusi suaminya udah sakitan, dia urus, dia mandikan, baru dia kerja lagi, dia harus banting pulang. Wah, itu sebenarnya cinta itulah yang cinta sebenarnya yang luar biasa. Saudara pernah melihat itu enggak? Saya melihat itu banyak karena sekarang ini sosmed ini membuat banyak berita-berita. Itu namanya cinta yang benar-benar mencintai. Saya nggak tahu saudara pernah melihat ada seorang wanita lagi cukur rambut, datang ke tukang cukur rambut karena dia kanker, saudara. Dia gunting mundur rambutnya. Tiba-tiba si pria ini yang juga memangkas habisi cukur rambutnya, saudara, botakin. Si wanita terharu. Kenapa? Karena dia empati terhadap seorang wanita ini. Itulah cinta. Itu namanya kasih yang nyata. Bukan juga yang sedang viral-viral sekarang ini. Kamu, karena dia cantik, kamu jemput aku pakai Pajero enggak? Itu bukan cinta. Itu karena dia punya kebutuhan. Itu bukan cinta. Karena cinta itu enggak memandang apa-apa. Kalau kita mengasihi, contohnya mengasihi cinta kepada wanita, enggak kita melihat kamu punya apa. Kamu punya apa. Karena cinta itu sebenarnya enggak memandang status, enggak memandang siapa dia. Tapi cinta itu datang pada saat melihat. Karena ada juga wanita yang cantik di sana, ada juga wanita yang baik, tapi dia cinta. Artinya apa? Itu bukan cinta, itu nggak bisa muncul kayak seperti ini. Maka saudara kasih Tuhan, saya katakan bahwa kalau kita mengasihi itu dengan segenap hati kita, kalau kita berbicara, kita melakukan firman Tuhan, kalau kita hidup dalam kekudusan, kalau kita hidup dalam doa, hidup dalam pujian penyembahan, kalau itu menjadi kebiasaan kita, karena kita cinta kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Oke, dulu kita karena pemenuhan hidup kita. Oke, dulu kita datang kepada Tuhan karena kita sakit bengek,
didoakan pendeta sembuh. Tapi jangan sampai di situ dong. Kalau setiap hari sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, tetapi selalu minta didoakan karena sakit bengeknya. Saudara berarti punya cinta bukan cinta, itu namanya cinta kebutuhan. Saudara pernah gak sih ngelihat laki-laki dan wanita, mereka hanya berteman, cacat tiba-tiba menikah. Kenapa bisa menikah? Ya, gue gak bisa lagi ngecat sama cewek manapun kecuali hanya kepada dia. Dari teman menjadi menikah. Kenapa? Karena nyaman. Kalau dulu kita datang kepada Tuhan karena gak punya pekerjaan, kalau dulu datang kepada Tuhan karena kita susah jodoh, kalau dulu kita datang kepada Tuhan karena kita udah diusir harus dari kontrakan, karena dulu kita datang kepada Tuhan karena kita mau di PHK dan tidak jadi di PHK, dan kita dapat pekerjaan, dan kita dapat jodoh, dan kita dapat apa yang kita inginkan dulu. Tapi bertahun-tahun ikut Tuhan, itu lagi yang kalau enggak Tuhan menjawab, ngambek. Lu enggak cinta sama Tuhan sebenarnya. Kita hanya memenuhkan kebutuhan kita kepada Tuhan, bukan cinta. Kalau cinta itu, kalaupun Tuhan tidak memberkati kita, karena kita tahu Tuhan juga sudah memberkati aku dulu, masa enggak? Berarti Alkitab katakan dalam Roma 8 ayat 12, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalau Tuhan enggak menjawab doa kita, artinya Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalaupun kita hari sakit, Allah sedang menyatakan kebaikan kepada kita. Kita nggak tahu kan? Kita hanya melihat keselamatan, tetapi Tuhan mengetahui hati kita. Jadi kita nggak gampang frustasi dalam hidup. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita mengasihi Dia, kita tidak melihat lagi memenuhi kebutuhan kita. Kita melihat Dia sebagai sahabat kita, kita melihat Dia sebagai Bapa kita. Saudara, saya juga tidak tahu bagaimana punya bapak yang baik. Yang saya ingat, saya pernah dipukul oleh bapak saya, dan dia sudah check out. Dan tidak ada warisan yang diberikan kepada saya. Hanya satu warisan, jambang saya dikasih warisannya. Karena bapak saya pakai jambang. Itu aja warisannya. Lain nggak ada. Adapun tanah, kata mama saya, tanah kecil yang harus kami bagi 4 orang. Oke lah, sebagai tanda saya punya bapak. Tapi saudara kasih Tuhan, saya buktikan bahwa saya mengasihi mama saya. Mama saya buktikan. Saya bisa menikah lama. Kenapa? Karena ada saksi yang mama saya di sini. Kenapa? Karena saya harus membantu adik-adik saya sekolah. Sehingga mantan saya harus meninggalkan saya. Ya sudah, ya nggak apa-apa. Kenapa nggak diperjuangkan, Pak? Loh, dia yang pergi. Dan Tuhan kasih ganti yang terbaik. Saudara kasih Tuhan, itu namanya cinta. Kita rela berkorban, menghilang, bahkan yang kita kasih hilang gitu, karena kita mau memberi, mengasihi orang tua kita. Karena kalau saya sudah menikah, betul juga kalau saya menikah, bagaimana mungkin saya bisa membantu adik-adik saya? Gak mungkin. Kecuali kalau saya kaya raya, langsung kaya raya, punya pulau, punya apartemen banyak, ya baru bisa. Tapi kalau pas-pasan hari Kamis ada, hari Jumat ada, Senin, Selasa, Rabu hilang, ya kan? Gimana? Maka kasih itu yang perlu kita kepada Tuhan. Cukup sudah. Kalau dulu kita mengenal Tuhan karena kesembuhan, kalau dulu kita kenal Tuhan karena jodoh itu, sekarang kita mulai mencintai Tuhan karena Dia adalah belahan jiwa kita. Dia menjadi kekasih kita yang nanti akan dipertunangkan. Kita ini menjadi mempelai wanitanya dan dia mempelai prianya. Kita dipertunangkan. Kalau itu menjadi kekasih kita, saudara tidak akan pernah saya suruh, ayo doa, ayo baca Alkitab. Tidak perlu. Saudara akan upload sendiri. Tapi karena saudara mungkin jangan tersinggung. Saya masih mencintainya merdua holong, ya kan? Masih berdua, dunia dan Tuhan. Enggak apa-apa.
Saudara kasih Tuhan, zaman saya waktu dulu ikut persekutuan, kami sudah di brainwash oleh pembimbing rohani kami. Nggak boleh lagu dunia. Maka sampai sekarang saya nggak tahu lagu-lagu dunia banyak. Nggak boleh lagu dunia. Pokoknya nggak boleh. Semua lagu rohani. Waktu itu kami tiba-tiba nyanyi gereja tua sebenarnya. Yang harus dinyanyi karena Natal diubah. Ada lagunya gereja tua itu dibuat syairnya menjadi syair rohani. Diprotes sama pembimbing. Nggak boleh. Wah, sampai berdebat. Dan teman saya ada yang keluar juga dari grup. Bukan grup ya. Dari komunitas ini. Dia nggak mau. Kenapa? Masa kita lagu gitu doang nggak bisa lampu berlawan. Kalau saya saudara kesatuan, saya nggak mau ngomong-ngomong gitu ke teman-teman. Ada yang mau nonton ini, silakan dulu. Kenapa? Karena mungkin cinta mereka dengan Tuhan belum. Kesadaran itu penting. Kalau saudara menonton konser silakan. Tapi suatu saat saudara sadar, aduh, kayaknya nggak berkenan kepada Tuhan. Itu mungkin karena cinta. Saudara kasih Tuhan, saya ini orang yang paling melawan. Tanya mama saya, pasti paling melawan. Apalagi kepada pacar dan istri, paling melawan. Nanti kalau istri saya kerja, Pak tolong dong pasang ini. Banyak kali ya kan. Pengen saya istirahat, malas ah. Tapi karena aku tahu hiburan dia, tenang kalau saya paku-pakuin ini, hiasan-hiasan, itu bahagia dia. Udah ya aku foto. Oke, Pak, thanks gitu. Sebenarnya enggak. Hati saya sebenarnya pengen, udahlah, ya apaan sih? Pengen memberontak, apain sih? Apa sih ini? Gitu. Maka saudara kasih Tuhan, karena kesadaran itu mulai kita sadar, wah istri gua nanti biar dia bahagia gue pasangin. Nah kita juga dengan Tuhan gitu. Kalau kita ada tingkatan cinta kepada Tuhan, kasih kita udah lebih kepada Tuhan, kita nggak perlu lagi dikasih tahu. Kenapa? Karena kita sudah fokus kita kepada Tuhan. Karena apa? Jiwa kita sudah mencintai Tuhan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi. Nah kalau sekarang saudara masih apa-apa, saya sampaikan firman Tuhan sini. Saudara mulai sadar, kalau saudara semakin sering berhubungan intim dengan Tuhan, maksudnya dalam menyembah Tuhan, dalam memuliakan Tuhan, intim dengan Tuhan, dalam doa saudara, dalam penyembahan, pujian penyembahan, membaca Alkitab, saudara makin sadar sendiri nanti, kayaknya Tuhan gak berkenan dengan ini. Saudara, saya juga senang lagu-lagu dunia, lagu-lagu Batak khusus. Apalagi lagu Batak itu saya suka pecahan-pecahan suara 1, suara 3. Kayaknya enak banget. Paling kalau nyetir mobil gitu. Tapi di hati gitu, aduh, udah lagu rohani lah. Itu tingkat kesadaran kita kalau kita semakin sering dengan Tuhan. Nah saya nggak mengatakan kepada saudara, oh jangan. Nggak baik juga. Karena kalau saudara belum punya kesadaran sendiri bahwa Tuhan nggak enak. Di hati itu pasti ada. Kalau pagi-pagi contohnya pengen tidur ya. Enak. Tapi di hati, aduh, pengen ketemu Tuhan. Bukan lagi karena aturan-aturan, tapi karena hati kita udah mulai melekat dengan Tuhan. Kalau karena aturan-aturan, saudara pasti nggak enak. Tapi walaupun mungkin melakukan sesuatu itu harus dengan paksaan, tetapi lama-lama kalau sudah kita mengenal Tuhan, mulai mengenal isi hati Tuhan, makin lama kita makin baik. Kita makin banyak berubah. Kita makin banyak mengerti isi hati Tuhan. Itu dikatakan cinta segenap hati. Kita juga nggak mau lagi terlibat dalam dosa. Kalau kita melihat dosa, sampai pada tahap saudara kalau sudah melihat di sosmed ada cewek-cewek yang kita namanya sosmed ya, itu bukan mungkin kita tutup mata. Pasti ada. Tiba-tiba ada di timeline cewek-cewek yang begini. Saudara kata, udah malas nonton. Udah malas. Sampai dalam tahap itu udah terjadi apa? Karena saudara punya hubungan intim yang baik dengan Tuhan. Karena saudara sudah membuka Tuhan menjadi kekasih hati. Perjalanan kami dengan istri memang panjang. Tapi kalau saya ke mall gitu, saudara nggak mungkin nggak
melihat, contohnya kalau saya ngantar dia juga di kantor-kantor seperti ke Selipi dulu. Wah, di Selipi itu saudara, wanita-wanita modis-modis ya kan. Kadang saya duduk di apa tuh? Ada cewek-cewek yang kerja, waduh, begitu menggairahkan. Tetapi saya ingat, saya nggak mau menduakan istri saya. Memang masih panjang perjalanan kami, dan saya berdoa tetap setia di sana dalam sehidup semati dengan dia. Wah, kakinya yang dari betisnya kecil, besar, ya. Modis dari bajunya yang harga Tanah Abang, Grand Indonesia, dan sampai ke Italia. Ada. Kita melihat itu. Apalagi dulu kan di kantor pernah diselipin gitu. Wah. Entah kenapa saudara, saya nggak begitu suka lihat cewek kalau terlalu seksi-seksi gitu. Malah nggak suka. Tapi kalau cewek contohnya baju kantoran gitu ya. Aduh. Tapi itu bisa kita kalahkan. Kenapa? Karena kita sudah mengikat janji kita bersama-sama. Maka dengan Tuhan juga gitu. Kalau kita sudah mengikat janji kita dengan Tuhan, dosa walaupun datang, saudara tidak akan tergiur di sana. Lihat, nggak mau menyakiti hati Tuhan kalau aku terlibat dalam dosa. Tapi kalau kita terlibat dalam dosa, artinya apa? Merdua holong. Kita belum cinta sepenuhnya kepada Tuhan. Kita belum cinta sepenuhnya kepada Tuhan. Maka mari saudara, arti daripada kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Saudara membuat Tuhan nomor satu dalam hidup. Menjadi tempat kita mengadu, tempat kita memberikan segala fokus kita kepada Tuhan. Bukan berarti kalau saudara fokus kepada Tuhan, tidak lagi saudara melakukan apa-apa. Enggak. Firman Tuhan luar biasa saudara. Saya tutup khotbah saya. Coba kita lihat saudara, dikatakan di sana. Dan yang luar biasanya saudara kasih Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, dikatakan. Apa yang dikatakan? Kasihilah apa? Apa? Sesamamu, ayat 13 ke 1 katakan, manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dampak daripada mengasihi Tuhan, dampak dari kita mencintai Tuhan, mengasihi sesama kita. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, cinta sama Tuhan, tapi tidak mengasihi sesamamu, saya katakan juga, engkau belum menemukan Tuhan sebagai belahan jiwa. Mari saudara, temukan, biarkan Tuhan kita menjadi tempat kita yang terutama dalam hidup. Jangan duakan Tuhan. Biar Tuhan menjadi fokus kita dalam hidup kita. Mari katakan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Kita terima berkat anugerah dari Bapa Surgawi, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita selesai, berkat kita semuanya, haleluya, amin.